beberapa pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan kelanjutan kasus Gaga Muhammad dan almarhumah Laura Anna. Pertama yang ditanyakan, ketika proses perkara pidana dan perdata sedang berjalan dan kemudian Laura Anna meninggal, bagaimana status daripada perkara tersebut? Jawaban pertama, perkara ini kan dibagi ke dua pokok perkara, dua pokok permasalahan, yaitu perkara pidana dan perdata, seperti itu ya. Di perkara pidana, Laura Anna melaporkan saudara Gaga Muhammad, ya kan, terkait dengan pelanggaran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ya, di mana ada pasal yang menyatakan bahwa adanya kelalaian yang bisa menyebabkan menyebabkan kelumpuhan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak setelah Laura Anna meninggal? Secara prinsip hukum pidana, perkara ini akan terus berlanjut karena Laura Anna adalah korban dalam permasalahan ini. Kalau saya analogikan, ada perkara pembunuhan, artinya korbannya meninggal kan gitu ya. Perkaranya tetap bisa jalan karena yang dilihat, yang menyebabkan gugur atau tidaknya suatu perkara pidana itu adalah, salah satunya adalah bukan meninggalnya korban, tapi adalah meninggalnya daripada tersangka atau terpidana, seperti itu. Jadi untuk khusus kasus yang pidana, laporan terhadap Gaga Muhammad ini bisa dilanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa memperberat nantinya ketika tadi tuduhan atau sangkaan ini kelalaian yang menyebabkan kelumpuhan kepada orang lain, ya kan? Nah, ternyata Laura Anna meninggal. Nah, ini kalau ditanya bisa atau tidak, bisa saja. Cuman harus dicari korelasi yang tepat bahwa apakah meninggalnya Laura Anna saat ini akibat dari kecelakaan tersebut atau tidak. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, itu harus harus ditelisik lebih jauh oleh jaksa penuntut umum dan hakim sendiri menurut keyakinan hakim itu. Nah, itu. Nah, terkait dengan masalah perdatanya, di mana duduk permasalahannya bahwa saat ini Laura Anna menggugat saudara Gaga Muhammad ke pengadilan negeri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, gugatan perdata itu lebih mengedepankan tuntutan ganti kerugian. Jadi tidak ada hukuman badan di dalam gugatan keperdataan seperti yang ada di dalam hukum pidana. Nah, artinya apa? Yang dituntut adalah ganti kerugian akibat kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kelumpuhan kepada Laura Anna. Nah, ketika Laura Anna meninggal, bagaimana ini? Seperti itu, ya kan? Apakah perkaranya dilanjutkan atau tidak? Nah, yang jawabannya adalah, menurut saya, perkara ini bisa dilanjutkan, ya kan? Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya suatu perkara perdata, yaitu di dalam hukum acara perdata itu, satu, bahwa penggugat, ya kan, selaku pihak mengajukan gugatan dipanggil secara patut tapi tidak hadir, ya kan, 3 kali berturut-turut, seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau merujuk kepada itu, seolah-olah artinya bisa saja Laura Anna ketika sudah meninggal kan dipanggil nggak datang-datang kan, yang datang hanya kuasanya saja, dan surat kuasa itu menjadi gugur sebenarnya. Ya, ketika kuasa diberikan kepada pengacara dan pengacara menjalankan persidangan, maka surat kuasanya menjadi gugur karena pemberi kuasa sudah meninggal dunia. Tapi apakah, ya kan, esensinya suatu perkara itu bisa berjalan atau tidak? Menurut hukum peraturan Mahkamah Agung, ini bisa dilanjutkan. Ini bisa dilanjutkan, diganti saja pemberi kuasanya. Oleh siapa? Oleh ahli waris. Jadi apabila seorang ahli waris, ya, dalam hal ini bisa saja ayahnya, orang tuanya, ya, dengan memberikan suatu bukti yang cukup kepada pengadilan untuk melanjutkan perkara bisa dilanjutkan. Nah, surat kuasanya itu diganti dengan surat kuasa dari ahli waris ini kepada kuasa hukumnya atau pengacaranya, bisa pengacaranya yang lama atau pengacara yang baru, dan perkara bisa dilanjutkan. Ini berbeda kalau tergugat yang meninggal.
Ya, kalau tergugat yang meninggal ini hal yang berbeda. Perkara itu dengan sendirinya gugur dan bisa diajukan gugatan ulang oleh penggugatnya tadi. Nah, cuman tergugatnya bukan lagi yang sudah meninggal tadi, tapi adalah ahli waris daripada tergugat. Nah, itu harus diubah semuanya. Sekian dari saya sementara, supaya semoga perkara ini mendapatkan kejelasan dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.